Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Sampai kita pada pertemuan terakhir untuk membahas terkait laporan keuangan dari CV Roti Jaya, di mana pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara menginput bukti memo untuk penyesuaian yang ada di Roti Jaya ke dalam aplikasi MyApp Accounting. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Di sini sudah saya siapkan untuk dokumen memonya ya, untuk memo untuk penyesuaian dari CV Roti Jaya. Oke, kita langsung saja. Kita akan coba analisis dokumen transaksi mulai dokumen nomor 1 untuk bukti memo ini. Kita lihat di sini bahwa untuk bukti memo yang pertama, dokumen nomor 1, ini berisi informasi yaitu bahwa telah diterima rekening koran dari Bank BNI 46 Koja per tanggal 31 Desember 2018. Itu menunjukkan informasi sebagai berikut. Bahwa ada pendapatan bunga atau interest revenue sebesar 4.750.000, kemudian ada informasi ada biaya administrasi bank atau bank service charge itu 250. Baik, adanya pendapatan bunga dan informasi beban administrasi bank di sini akan kita catat ke dalam MyApp. Caranya adalah bahwa bukti memo ini semua akan kita catat di satu tab menu, yaitu tab menu akun, lalu kita masuk ke record journal entry. Oke, langsung saja untuk general jurnalnya kita masukkan buktinya di sini BMP ya, nomornya BMP 12 ya, strip 1. Oke, tanggalnya, karena ini penyesuaian maka kita kasih tanda bintang seperti ini ya, 31 Desember 2018. Karena periode yang kita gunakan di awal periode 13, maka untuk penyesuaian kita kasih tanda bintang di depan seperti ini. Oke, untuk memonya sendiri kita ambil di sini bahwa ada penerimaan bunga. Oke, kita kasih di sini keterangannya atau informasinya untuk memo penerimaan bunga atau pendapatan bunga. Pendapatan bunga, oke, seperti ini. Jurnalnya sendiri ya, jurnal untuk mencatat adanya pendapatan bunga. Yang pertama akan kita gunakan akun kas bank ini untuk mencatat penerimaan kasnya. Lalu yang kedua kita akan masukkan untuk beban administrasi bank ya. Ini untuk mencatat nilai bebannya, kita masukkan bahwa bank service charge ini adalah 250.000. Oke, lalu yang ketiga kita gunakan akun pendapatan bunga sendiri, yaitu untuk mencatat adanya pendapatan bunganya. Oke, use kita letakkan di sisi sebelah kredit, nilainya adalah 475.000. Sehingga jumlah kas yang kita terima di sini itu adalah Rp225.000. Oke, seperti itu jurnalnya. Kalau sudah seperti ini kita bisa langsung record. Ya, yang kedua, dokumen yang kedua ini berisi ada 5 data penyesuaian akhir periode. Yang pertama, kita masukkan dulu nomornya BMP. Oke, BMP 12 strip 2. Oke, tanggalnya masih tanggal 31, keterangannya adalah penyesuaian atau data penyesuaian ya, akhir periode. Seperti ini. Oke, kita akan coba bahas untuk jurnal yang pertama. Ada persediaan akhir perlengkapan pabrik ya. Poin pertama, persediaan akhir perlengkapan pabrik itu dinilai hanya 7.500.000. Nah, untuk mengetahui berapa nilai beban perlengkapan ini, maka kita lihat di sini berapa nilai saldo perlengkapannya. Kita lihat di menu list lalu akun. Kita lihat di sini untuk perlengkapan pabrik sendiri nilainya adalah 10.350.000. Sehingga untuk mengetahui berapa nilai beban perlengkapannya, maka saldo perlengkapan pabrik ini dikurangi dengan taksiran akhir periode dari perlengkapan itu, yaitu 7.500.000. Oke. Setelah dihitung di sini kira-kira hasil dari saldo perlengkapan pabrik 10.350.000 dikurangi dengan 7.500.000 itu adalah 2.850.000. Nah, 2.850.000 itu hasil selisih antara saldo perlengkapan dengan taksiran akhir yang kita catat ke dalam jurnal. Nah, jurnal yang pertama untuk mencatat adanya beban perlengkapan ini yaitu adalah beban perlengkapan pabrik ya. Kita langsung kode 6 beban perlengkapan. Oke. Nilainya adalah tadi
saldo perlengkapan pabrik dikurangi dengan taksir ini adalah sekitar 2.850.000. Oke. Sisi kreditnya kita gunakan akun perlengkapan itu sendiri atau perlengkapan pabrik itu sendiri. Oke, nilainya sama yaitu 2.850.000. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, beban penyusutan peralatan pabrik yang dibebankan ke BOP itu adalah 375.000. Oke, ada beban penyusutan peralatan pabrik ini dialokasikan atau dibebankan ke BOP. Maka jurnal yang kita gunakan untuk mencatat adanya beban peralatan pabrik itu adalah karena tadi dibebankan ke BOP, maka di sisi debit kita masukkan akun BOP atau biaya overhead pabrik. Ya, nilainya adalah di sini sesuai dokumen 375.000. Oke, sisi kreditnya sendiri adalah peralatan atau akumulasi penyusutan peralatan pabrik. Oke, akumulasi penyusutan peralatan sendiri. Oke, kita klik yang ini, oke, akumulasi penyusutan peralatan. Nilainya sama di sisi sebelah kredit yaitu 375.000. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, beban penyusutan bangunan itu adalah 541.000. Di sini sudah disebutkan beban penyusutan bangunan di bulan Desember yaitu 541. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban penyusutan bangunan itu adalah beban penyusutan bangunan ya. Kita ambil di kode 6, berarti yang ini beban penyusutan bangunan. Di sini kita lihat nilainya adalah 541.000. Ya, sisi kreditnya kita gunakan akun akumulasi penyusutan bangunan. Berarti yang ini. Oke, nilainya sama 541.000. Oke, kita masuk poin yang keempat. Beban penyusutan kendaraan itu 352.000 rupiah. Oke, untuk mencatat adanya beban penyusutan kendaraan, kita gunakan di sisi debit itu akun beban penyusutan kendaraan, berarti yang ini. Oke, nilainya di sini kita lihat 352.000. Ya, sisi kreditnya kita gunakan akun akumulasi penyusutan kendaraan, berarti yang ini. Use. Oke, nilainya sama 352.000. Masuk poin kelima, listrik, air, dan telepon bulan Desember akan dibayar Januari yaitu sebesar 1.250.000. Nah, karena ini akan dibayar di bulan Januari, maka otomatis akan muncul namanya hutang listrik ya. Maka di sini kita masukkan atau jurnal yang kita gunakan untuk mencatat adanya beban listrik ini, maka beban listrik dan telepon di sisi sebelah debit ya, berarti yang ini nilainya adalah 1.250.000. Sisi kreditnya kita gunakan hutang beban atau utang listrik kalau ada di sini. Kita lihat di kode 2 apakah ada utang listrik. Di sini tidak ada ya. Berarti di sini kita gunakan akun utang beban ini. Oke, use, nilainya sama 1.250.000. Oke, kita tap, pastikan out of bilangnya 0. Oke. Dokumen nomor 2 selesai, kita record. Ya, kita masuk ke dokumen yang ketiga. Ini adalah dokumen terakhir ya. Oke. Dokumen yang ketiga di sini berisi informasi yaitu untuk data penyesuaian ya. Kita masukkan dulu nomornya di sini BMP 12-3. Oke, tanggalnya masih sama 31 Desember. Di sini kita masih gunakan keterangan data penyesuaian. Oke, seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke isi memonya. Oke, isi memonya adalah oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya. Dapat ditutup ya, dapat ditutup, saldonya dipindahkan ke utang PPN. Oke. Untuk mengetahui berapa nilai saldo PPN income dan PPN outcome, kita lihat di daftar saldo di sini. Kita lihat bahwa PPN masukan ya atau PPN outcome di sini menunjukkan saldo 1.258.500 untuk masukan atau PPN income-nya. Sedangkan PPN outcome-nya di sini kita lihat di kode 2 yaitu PPN keluaran itu menunjukkan saldo 2.337.000. Oke, karena di sini permintaannya adalah untuk menutup ya, menutup saldo, maka otomatis kita akan balik saldonya. Bahwa PPN keluaran atau akun kode 2 ini saldo normalnya ada di sisi sebelah kredit. Pada saat kita lakukan penutupan saldonya, maka PPN keluaran ini kita letakkan di sisi sebelah
debit. Sedangkan PPN income atau PPN masukan di mana saldo normalnya ada di sisi sebelah debit, maka pada saat ditutup saldonya ini akan kita letakkan di sisi sebelah kredit. Oke, sehingga jurnalnya di sini kita masukkan di sini pertama adalah PPN keluaran dulu ya, PPN keluaran. Oke, yang ini sisi sebelah debit. Lalu di sisi sebelah kreditnya adalah PPN masukan. Ya. Kemudian selisih keduanya ini disuruh dipindah ke utang PPN. Maka di sini kita tambahkan satu lagi akun utang PPN. Berarti yang ini. Ya, utang pajak. Oke, use. Oke, baru kita masukkan nilainya bahwa PPN keluaran tadi kita lihat di daftar saldo. Di sini untuk PPN keluaran itu nilainya adalah Rp2.337.000. Kita masukkan 2.337.000 rupiah. Ya, seperti ini. Lalu untuk PPN masukannya kita letakkan di sisi sebelah kredit. Tadi nilainya kita lihat bahwa untuk PPN masukan ini nilainya adalah 1.258.500. 1.258.000. 1 juta. Oke, 1.258.500. Oke, kita cek lagi 1.258. Kita cek sini. 2 juta. Oke, PPN masukan tadi ini 1.258. 1.258. 1.258.500. Oke. Selisih kedua akun ini perhatikan di sini untuk PPN keluaran 2.337.000, sedangkan PPN masukan 1.258.500. Nah, ini ada selisih. Selisihnya kita masukkan ke utang pajak ini. Kita letakkan di sini. Klik di sini. Ya, selisihnya adalah 1.078.500. Ya, seperti ini sebelumnya. Oke, kalau sudah seperti ini kita tap sampai out of billing-nya 0. Oke, kalau sudah bisa kita record. Ya, selesai untuk memasukkan bukti memo untuk penyesuaian. Oke, setelah semua selesai seperti ini, maka langkah selanjutnya kita akan coba cetak laporan untuk CV Roti Jaya, cetak laporan keuangannya. Nah, untuk mencetak laporan caranya ya sangat gampang. Kita masuk ke report seperti ini. Oke. Yang pertama, kita akan coba cetak untuk neraca saldonya. Ya, kita masuk ke trial balance ini, kita klik 2 kali. Oke, di sini periodenya adalah Desember ya. Kalau sudah kita lihat display ya seperti ini. Oke, inilah trial balance 31 Desember setelah adanya penyesuaian. Oke, kalau sudah kita akan simpan. Caranya kita klik send to, lalu kita akan simpan dalam bentuk PDF di sini. Klik PDF. Oke, lalu kita letakkan di sini. Letakkan di mana folder yang kalian pilih. Di sini saya letakkan di sisi folder atau di drive D. Lalu saya letakkan di folder Roti Jaya. Oke, namanya trial balance seperti ini. Lalu kita save. Oke, selesai. Yang kedua, kita akan coba cetak laporan untuk data laba rugi. Oke, di sini kita klik profit and loss. Ya. Untuk datanya sendiri, date from-nya ini kalian masukkan bulan November, karena kalau di sini kalian aktifkan Desember, maka saldo awal tidak akan terbaca ya, sehingga kalian untuk date from-nya November, to-nya di sini karena di awal saya gunakan untuk periode 13, maka di sini saya aktifkan untuk 13 periode atau periode 13. Kalau sudah kita display. Nah, tentunya jika kalian benar cara memasukkannya, maka di sini untuk net profitnya, labanya harusnya sama dengan yang kalian kerjakan secara manual, yaitu 4.832.254,74. Oke, karena Mayop itu membacanya dia metode rata-rata, maka di sini pasti ada pecahan. Adapun selisih atau perbedaan laba dengan manual yang kalian kerjakan secara manual, ini mungkin perbedaannya sedikit karena ada perbedaan 0, di belakang. Karena metode untuk Mayop ini dia hanya bisa mengerjakan dengan metode rata-rata, dan semua 0 di belakang koma itu akan terbaca. Sedangkan di manual biasanya kita lakukan ada pembulatan pada saat menghitung harga pokok seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita coba cetak atau kita simpan, send to PDF seperti ini. Pastikan kita simpan di folder yang kita inginkan. Kalau sudah kita save. Ya.
Lalu kemudian yang selanjutnya yang harus kita cetak adalah untuk laporan neracanya atau balance. Kita bisa lihat di menu banking ya. Oh sorry, di sini masih ada kan ini. Kita lihat di sini untuk standar balance sheet ini ya. Kita klik 2 kali. Jangan lupa periodenya 13 ya. Kalau sudah kita display ya seperti ini. Ini adalah laporan neracanya. Oke, kalau sudah kalian simpan, send to PDF. Oke, pastikan ya di folder yang kalian inginkan. Kalau sudah kita save. Ya, selesai. Dan yang terakhir, kita akan coba cetak untuk laporan arus kas. Kita pilih statement of cash flow ini. Klik 2 kali. Oke, di sini date from-nya jangan lupa November sampai dengan periode 13. Lalu kita display. Kalau kalian menggunakan 12 ya pada saat pengaturan di awal, silakan kalian pilih di sini Desember, jangan periode 13 ya. Kalian pilih Desember. Tapi karena di sini saya gunakan untuk periode akuntansinya periode 13, maka di sini saya cetak sampai dengan periode 13 supaya data penyesuaian terbaca gitu. Oke, display. Inilah kira-kira gambaran laporan arus kasnya. Oke, kalau sudah kalian bisa simpan dengan cara send to PDF. Ya, kita simpan di folder yang kita inginkan, save. Oke, selesai untuk laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Mayop dari CV Roti Jaya. Oke, sampai ketemu pada tutorial-tutorial terkait pelajaran akuntansi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.